Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan workshop penulisan karya ilmiah internasional bereputasi dan strategi pengelolaan jurnal terindeks Scopus. Pelatihan dilaksanakan di ruang rapat Salim Siregar, Kampus Arsyad Talib Lubis UMN Al-Wasliyah pada 16 Februari 2024 dan diikuti oleh dosen UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, serta memberikan pemahaman terkait publikasi karya ilmiah yang baik. Pertama, agar seluruh dosen kita mampu menulis di jurnal internal bereputasi seperti Q1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan template yang berlaku. Karena kalau tulisan kita pun bagus, tapi tidak sesuai template, itu juga akan ditolak. Atau sebaliknya, sesuai pun template kita tulis, tapi materinya, contents, substansi, fokus dari jurnal itu tidak kita ikuti, juga ditolak. Jadi dua-duanya harus combine, harus sesuai. Baru yang kedua, agar dosen kita itu mampu memilih mana jurnal yang sehat, mana yang jurnal predator, mana yang jurnal yang sesuai dengan disiplin ilmunya, mana yang jurnal yang layak untuk diajukan untuk kenaikan pangkat. Yang ketiga, workshop ini kita laksanakan dengan tujuan agar dosen itu rajin menulis, mampu mereproduksi karya tulis ilmiahnya atau tesisnya atau karya tulis ilmiah yang lainnya sesuai standar Scopus. Minimal bisa masuk ke jurnal terindeks Sinta 1 atau 2. Yang terakhir tujuannya agar kita meningkatkan kuantitas dan kualitas dosen kita untuk menulis di jurnal internasional bereputasi. Dengan demikian bisa mengangkat kepangkatan dosen dan juga sekaligus meningkatkan akreditasi prodinya masing-masing. Pada kesempatan ini, UMN Al-Wasliyah mengundang Profesor Dr. Mursyid Jawas MHI, yang merupakan Kepala Pusat Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh sebagai narasumber. Dijelaskan bahwa dalam penulisan karya ilmiah, penulis harus mengetahui terlebih dahulu artikel dan strukturnya, mengenali gaya penulisan dari jurnal-jurnal yang telah diterbitkan, mencari referensi sumber aktual yang 70% diambil dari jurnal 3-4 tahun terakhir. Beliau menyampaikan bahwa dosen harus membiasakan diri untuk menulis karya ilmiah dan dibutuhkan dukungan dari perguruan tinggi untuk memfasilitasi pendampingan dalam kegiatan tersebut. Iya, sebetulnya Scopus itu sederhana, jadi itu adalah pekerjaan sehari-hari kita sebagai dosen. Ya, saya menggambarkan bahwa sebetulnya kalau terbiasa menjadi pembimbing dua skripsi, maka sebetulnya kualitas sebagai dosen, baik penulis, editor, reviewer, itu sudah bertaraf internasional. Maka hanya perlu membiasakan diri bagaimana merubah gaya penulisan makalah menjadi artikel. Maka sering-seringlah buka jurnal internasional, melihat gaya selingkuhnya, kemudian dipraktekkan bersama dengan anak-anak di kelas. Jadi misalnya struktur artikel itu seperti apa? Mulai dari judulnya, abstrak, keyword, introduction, kemudian discussion, kemudian conclusion, reference. Itu saja yang dibuat. Jadi keseringan kita dosen di Indonesia ini sebetulnya kualitasnya bagus. Hanya belum terbiasa saja. Kami membuktikan ternyata dari jurnal yang kami kelola itu menjadi jurnal internasional bereputasi Scopus Q1, ya itu adalah hasil karya-karya dosen dan mahasiswa. Jadi membiasakan itu saja. Jadi jangan dihantui bahwa jurnal internasional bereputasi itu untouchable, tak dapat disentuh. Itu hanya karya biasa saja. Cuman bedanya
belum ada pendampingan yang seperti pendampingan karya tulis ilmiah yang selama ini yang banyak itu. Maka yang harus diperbanyak itu ya sering-sering buat acara seperti ini. Ininya jadi memperbanyak pendampingan penulisan karya tulis jurnal internasional bereputasi Scopus. Nah kalau itu sudah sering itu pasti dapat. Kalau bahasa itu bukan penghalang. Di jurnal kami itu kami menyebut silahkan kalau penulis dari Indonesia itu bukan alumni luar negeri, maka itu disilahkan menulis bahasa Indonesia. Supaya dia puas mengekspresikan, menyampaikan kegelisahan akademiknya. Setelah itu akan direview, tentu kita akan menggunakan reviewer yang kompatibel di bidangnya di Indonesia. Kita review, setelah proses review mereka bisa mengikuti berkomunikasi dengan reviewer dan editor, baru kita terbitkan. Salah satu peserta workshop mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi yang akan berdampak untuk akreditasi. Adanya kegiatan hari ini yaitu pelatihan penulisan artikel Scopus itu sangat baik sekali dilakukan karena dapat meningkatkan publikasi di kampus kita di UMN Al-Wasliyah, kemudian juga bisa meningkatkan jumlah sitasi ya yang nantinya akan berefek pada akreditasi, kemudian peringkat universitas baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dengan dampak yang sangat baik tersebut, pasti kegiatan seperti ini harus dilakukan lebih banyak lagi sehingga dosen-dosen yang ada juga bisa teredukasi sehingga menulis Scopus itu menjadi hal yang mudah. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan.